tirani kekafiran, syirik, dan kezaliman adalah bentuk jihad terbesar, merupakan puncak bangunan Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya pokok perkara dalam Islam tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. 2. Jihad dengan harta. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak untuk berjihad dengan harta, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11. Jihad dengan harta didahulukan daripada jihad dengan jiwa, karena harta adalah sarana yang dibutuhkan sebelum jihad dengan jiwa. 3. Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung mendorong seseorang melakukan kemaksiatan, bahkan dapat menyesatkan, seperti yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, "Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Allah telah mengunci mati pandangan dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Jihad melawan hawa nafsu yang dimaksud adalah agar kita tidak terjerumus dalam limbah syuhbat dan kubangan syahwat. 4. Jihad melawan godaan syaitan. Syaitan adalah musuh manusia yang sesungguhnya. Ia tidak merasa tenang jika manusia tidak disesatkan dari jalan Allah. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Iblis menggoda manusia dari segala arah, seperti yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, Iblis menjawab, "Karena engkau menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 17. 5. Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan dapat dilakukan dengan dakwah di jalan Allah dan mengajak manusia untuk menjalankan syariat Islam. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar." Quran Surat Al-Furqan ayat 52. 6. Jihad dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di bulan Ramadan, setiap amalan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibadah yang perlu diperbanyak tanpa mengabaikan kualitasnya. Di antaranya membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain dengan harta, tenaga, dan pikiran, dan ibadah-ibadah lain yang dapat memenuhi hari-hari di bulan Ramadan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabarkan bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika datangnya bulan Ramadan. Beliau berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril datang menemui beliau. Jibril alaihissalam menjumpai beliau setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan habis. Nabi SAW menyetor hafal Al-Qur'annya kepada Jibril. Jadi jika Jibril menemui beliau, maka beliau lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, Ramadan adalah bulan jihad, bulan menyingsingkan lengan baju untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah, bukan bulan untuk istirahat dan lalai.